Hai, aku Reptia dari Kesehatan Masyarakat UPN Veteran Jakarta. Di sini aku bakalan nemenin kalian untuk sama-sama belajar terkait etika dalam komunikasi kesehatan. Selamat pagi guys, saya Bu Adinda. Jadi saya mau konseling tentang kebutuhan gizi. Iya, tadi juga udah diberitahu. Lah, saya ini kagak disuruh duduk. Saya duduk ya Mbak. Keluhannya pasti anaknya susah makan ya, Bu? Biasanya sih ibu-ibu di sini keluhannya sama, itu lagi. Apalagi anaknya Bu Sisi, susah banget makannya. Padahal saya udah sering sosialisasi berkali-kali ke Bu Sisi. Kalau misalnya anak susah makan, variasiin aja pakai BMC. Karena kalau anak-anak kekurangan zat-zat gizi kronis, itu bahaya banget buat perkembangan otaknya. Tapi anak saya sih alhamdulillah makannya lancar, nafsu makannya juga bagus. Saya tuh kesini tuh pengen. Ya bagus dong. Berarti ibu udah nggak perlu konseling lagi tentang zat gizi ini, tentang kebutuhan gizi ini. Tapi hati-hati Bu, jangan sampai anaknya obesitas. Loh, maaf ya Mbak. Dari tadi saya perhatiin dari awal saya masuk, Mbak ini kok ada ramah-ramahnya ya? Dari gitu nyeletuk aja. Selain itu Mbak juga malah buka privasi pasien lain. Aduh, kacau banget nih. Pelayanannya juga nggak bagus. Gimana dong? Emang boleh etika seminus itu? Menurut kalian, penting gak sih etika dalam komunikasi kesehatan? Boleh dong ya, tulis komentarnya di kolom komentar. Kalian tahu nggak sih, etika dalam berkomunikasi kesehatan itu masih kurang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, kalian bisa menemukan berbagai macam komentar jahat di media sosial, mulai dari TikTok, Instagram, YouTube, bahkan di X. Kok bisa sih? Hal itu bisa terjadi karena media sosial menjadi tempat bagi para warganet ataupun netizen untuk saling berinteraksi tanpa harus mengenal, mengetahui, dan saling bertemu. Nah, karena kebebasan di media sosial inilah yang menjadikan individu tersebut tidak takut untuk meninggalkan beberapa kebencian di suatu postingan ataupun berita. Ya itu kan etika komunikasi di sosmed. Sudah seharusnya dong tidak melontarkan komentar negatif ke orang lain. Hubungannya sama etika komunikasi kesehatan apa? Kalau di media sosial yang lingkupnya entertainment atau hiburan aja kita membutuhkan etika komunikasi yang baik, apalagi di lingkup kesehatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita perlu meningkatkan etika komunikasi yang baik dan benar, terutama dalam memberikan informasi seputar kesehatan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman ini merupakan dugaan pelanggaran disiplin terbanyak akibat kurangnya komunikasi antara dokter dengan pasien. Hal ini tentunya akan berakibat fatal di kemudian hari. Jadi, etika dalam komunikasi kesehatan itu apa sih? Oke, mari kita bahas bareng-bareng apa itu etika komunikasi kesehatan. Etika dapat diartikan sebagai aturan bertindak atau berperilaku dalam suatu masyarakat tertentu atau komunitas. Sedangkan komunikasi kesehatan merupakan proses penyampaian informasi kesehatan yang meliputi pencegahan penyakit, promosi kesehatan, kebijakan pemeliharaan kesehatan, dan regulasi bisnis dalam bidang kesehatan yang mempengaruhi keputusan, sikap, dan perilaku seseorang atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan. Jadi, kalau kita gabungkan pengertian dari etika dan komunikasi kesehatan, dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari keduanya yaitu aturan moral dalam menyampaikan informasi kesehatan yang dapat mempengaruhi tindakan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatannya. Sekarang, teman-teman juga harus paham nih terkait prinsip-prinsip etika kesehatan. Ada yang udah tahu belum? Kalau belum, yuk kita bahas. Prinsip dasar etika kesehatan meliputi yang pertama, ada beneficence atau kebermanfaatan. Pada prinsip ini, manfaat yang dihasilkan harus lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan. Yang kedua, ada non-maleficence atau tidak merugikan. Pada prinsip ini, risiko kerugian ataupun kerusakan yang dapat dihasilkan haruslah seminimal mungkin. Yang ketiga, ada justice atau keadilan.
Pada prinsip ini, seorang tenaga kesehatan harus dapat memperlakukan pasien secara adil dan sama rata. Yang keempat, ada otonomi. Pada prinsip ini, hak-hak pasien harus dapat dihormati, terutama kebebasan pasien dalam menentukan atau memutuskan suatu prosedur medis. Yang kelima, ada confidentiality atau kerahasiaan. Informasi yang berkaitan dengan pasien harus tetap dijaga kerahasiaannya. Yang keenam, ada fidelity atau kesetiaan. Pada prinsip ini, kita harus dapat menghargai janji dan juga komitmen yang kita buat kepada pasien ataupun orang lain. Yang ketujuh, ada fiduciarity atau kepercayaan. Seorang tenaga kesehatan diberi kewenangan untuk memegang aset dalam kepercayaan yang diberikan oleh pasien kepadanya. Masih bingung nih tentang keterkaitan antara etika dengan komunikasi kesehatan. Bisa tolong dijelasin lagi nggak ya? Biar Mbak ini paham. Tenang, jangan pada ribut. Teman-teman yang di rumah, gimana nih? Masih pada penasaran kan? Disimak terus ya. Teman-teman bisa bayangin nih, gimana kalau misalnya teman-teman di rumah sakit, terus ketemu sama dokter atau perawat yang mukanya tuh jutek banget. Terus juga gaya bicaranya tuh cepat-cepat, sampai teman-teman nih nggak ngerti apa yang mereka bicarain. Kira-kira perasaan teman-teman gimana? Pasti kesel kan? Nah, makanya beretika dalam komunikasi kesehatan itu sangat penting agar pasien merasa dihormati dan dihargai keberadaannya. Beretika dalam komunikasi kesehatan juga bisa mempengaruhi tindakan pasien dalam mengambil keputusan terkait kesehatan loh. Nah, biar teman-teman lebih jelas dan lebih paham, aku akan ngejelasin nih etika yang baik dan benar dalam komunikasi kesehatan. Yuk kita bahas bareng-bareng. Hal pertama yang dilakukan yaitu melihat keadaan lawan bicara. Saat kita berkomunikasi dengan pasien, kita harus memfokuskan diri kita sepenuhnya kepada pasien dengan cara menatap matanya dan mendengarkan setiap perkataannya. Jangan coba untuk memotong atau menyela pembicaraan pasien. Yang kedua, jaga sikap tubuh agar tetap sopan. Pasnya adalah gestur tubuh. Pada contoh kasus, misalnya pasien itu memperlihatkan gestur tubuh yang khawatir terkait dengan kondisi kesehatannya. Kita sebagai tenaga kesehatan bisa memperlihatkan suasana yang tenang agar pasien itu bisa tenang dalam menceritakan kondisi kesehatannya. Yang ketiga, tidak mendominasi dalam percakapan. Ketika kita terus-terusan berbicara, maka pasien merasa dirinya itu tidak mendapat kesempatan untuk berbicara atau menyampaikan terkait kondisi kesehatan yang dideritanya. Sehingga kita juga tidak bisa menentukan tindakan kesehatan yang sesuai dengan kondisi yang dideritanya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh lawan bicara dan juga tidak menjelekkan atau membuka privasi pasien lain. Yang kelima, menunjukkan sikap antusias dalam berbicara. Sikap antusias ini bisa dalam bentuk pendapat, kritik, maupun saran. Wah, tentunya kalau kita bisa menerapkan etika dalam berkomunikasi kesehatan, kita secara tidak langsung bisa berkontribusi dalam pembangunan kesehatan loh teman-teman. Kenapa bisa? Karena tujuan dari komunikasi kesehatan untuk memberikan informasi akurat kepada masyarakat agar dapat mempengaruhi masyarakat dalam mengambil tindakan positif terkait kesehatan, sehingga diharapkan masyarakat itu dapat merubah perilakunya ke arah yang lebih sehat. Nah, tujuan dari komunikasi kesehatan tersebut dapat terwujud jika kita sebagai tenaga kesehatan dapat menerapkan etika dalam berkomunikasi kesehatan.